Salam saudara, bersyukurlah kita karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk dapat menikmati hidup di dalam dunia ini. Saudara, banyak orang yang harus terus mengeluh dengan banyaknya persoalan hidup yang dia hadapi. Tiada hari tanpa mengeluh, tiada hari tanpa bersungut-sungut, seakan tak ada waktu untuk rasa syukur di dalam hatinya. Orang-orang seperti itu, saudara, perlu memahami akan hal ini, yaitu selama kita hidup, kita akan menghadapi masalah. Tetapi ketahuilah bahwa kita sebagai hamba Tuhan sedang melayani Tuhan, yaitu yang sanggup memecahkan setiap masalah kehidupan kita. Tuhan tidak akan membawamu dalam garis lurus. Ada tikungan dan ada jalan berbatu-batu. Ini mungkin tidak terjadi seperti yang kamu pikirkan dan yang kita harapkan dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi ketahuilah bahwa kekecewaan, kehancuran adalah semua bagian dari rencana Tuhan dalam jalan hidup kita. Oleh karena itu, berlututlah di hadapan Tuhan, mohon hikmat dan kekuatan untuk dapat melewati semuanya itu. Sebab mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi berbagai macam tantangan di dalam hidupnya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikian kata firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 19. Selamat kita beribadah, Tuhan pasti memberkati kita semua. Salam sejahtera bagi kita sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kembali kita berkumpul untuk melaksanakan ibadah evangelisasi di hari yang ke-30 di bulan Mei ini. Kita percaya sungguh apa yang kita lakukan kurang lebih seminggu yang telah kita jalani, berkat Tuhan terus mengalir, sehingga kekuatan dan kesehatan boleh kita nikmati saat ini. Karena itu, mari saja kita berdiri untuk memulaikan ibadah ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita melakukan PKG 242, satukanlah hati kami. PKG 242, satukanlah hati kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kembali kita melakukan pujian Kidung Jemaat 318 ayat 1 dan 2. Berbahagia tiap rumah tangga.
Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, persekutuan kita saat ini kita hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu Bapa atas kasih dan kemurahan Tuhan yang terus menjadi milik kami semua. Sehingga pada saat ini Tuhan kami masih memperoleh kekuatan kesehatan untuk terus menikmati anugerah-Mu. Dan saat ini pun Tuhan, dalam persekutuan kami saat ini untuk menerima kasih dalam kehidupan kami. Kami hendak membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tapi kami yakin dan percaya, Roh Kudus pasti akan memampukan kami semua untuk hendak membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami pun semua telah hadir untuk bersama-sama membaca akan kebenaran firman-Mu itu dan terus akan menjadi milik kami semua. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan dengan judul Rasul-Rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pokok perenungan kita saat ini adalah berkaitan dengan hal yang oleh sebagian besar orang harus dihindari dan menyebalkan itu. Yaitulah soal penantian atau menunggu. Menanti kedatangannya Roh Kudus. Yesus sebelum naik ke sorga berjanji kepada murid-muridnya bahwa ia akan kembali kepada Bapanya dan ia akan memberikan roh penghibur atau penolong, yaitu Roh Kudus. Pertanyaan bagi kita semua, kapankah hal itu terjadi? Sementara Yesus sendiri mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bukankah dengan jawaban itu membuat para murid menjadi galau? Kebanyakan kita juga manusia maunya yang pasti dan instan saja. Menantikan janji Allah bukanlah perkara yang sangat mudah. Terlebih ketika dikaitkan dengan konteks kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Dalam situasi seperti sekarang ini, mampukah kita sekalian bertekun menantikan janji-janjinya? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, disinilah sangat dibutuhkan iman kita. Iman itu adalah sebuah sarana untuk menantikan janji Allah. Sebab jika Allah sudah memberikan bukti, maka saya kira tidak lagi dibutuhkan iman, karena kita sudah melihat segalanya dengan gamblang. Iman yang seperti apakah itu? Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sikap merendahkan diri adalah kerelaan dan kesediaan untuk berada di bawah tangan Tuhan. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menurut Petrus, pada saatnya Tuhan akan meninggikannya. Selain sikap iman dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14 bacaan kita saat ini, di sana digambarkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu bertekun dan sehati dalam doa. Ketekunan dan kebersamaan mereka merupakan ekspresi iman dari persekutuan yang berserah penuh kepada Tuhan itu sendiri. Menanti adalah hal yang menjemuk. Namun para murid menantikan karya Roh Kudus itu dengan sebuah kebersamaan
sama sekali tidak tergambar dalam hal yang majemukkan itu. Mereka berhasil mengubah kejemuan itu sebagai sarana memberi ruang besar-besarnya kepada Roh Kudus. Para murid sehati bertekun dalam doa, karena mereka juga menyadari bahwa tantangan ke depan untuk melakukan tugas panggilan itu tidaklah mudah. Dalam masa penantian itu, mereka satu hati dan berdoa bersama. Mereka bukan hanya duduk diam, tapi melakukan suatu dan sebisa mungkin apa yang masih bisa mereka lakukan. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Pada saat ini, kita sedang ada dalam masa penantian atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Marilah kita melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Bukan hanya duduk diam menanti. Mari kita senantiasa berdoa seperti para rasul. Melakukan apa yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Melayani dengan giat di dalam gereja, menjadi garam dan terang dunia, mengabarkan Injil yang telah dipercayakan kepada kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus, di sisi lain, Tuhan Yesus memahami benar apa yang harus dihadapi pada para murid dalam melanjutkan hidup dan kesaksian mereka. Mereka bisa saja menjalani penderitaan seperti yang dialami oleh dirinya. Itulah sebabnya, sebelum Yesus menuntaskan karyanya, khususnya peristiwa penyaliban, ia memohon kepada Bapanya agar memelihara mereka. Doa yang disampaikan Yesus adalah doa yang spesial. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepada, sebab mereka adalah milik. Yohanes 17 ayat yang ke-9. Mungkin sepintas doa Yesus ini terasa egois, mementingkan diri dan kelompoknya. Namun, cobalah kita melihatnya dari sudut pandang Yesus. Yesus sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Mereka yang percaya dan mencintainya pasti akan mengerjakan apa yang dikehendakinya. Namun dunia menentang mereka. Karena apa yang mereka kerjakan pasti bertentangan dengan perilaku dunia umum. Doa Yesus ini adalah bentuk perhatian dan cintanya kepada murid. Dan Yesus mengerti benar apa yang akan terjadi dengan murid-muridnya. Yesus tidak mungkin berdoa seperti yang dicatat dalam Yohanes 17. Jika saja kondisi pengikutnya kelak berada dalam sebuah dunia nyaman, tanpa pergolakan dan penderitaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sekarang bagaimana kita menyikapi tantangan sebagai murid-murid dan anak-anak Tuhan dalam kehidupan yang tidak selalu mudah saat ini? Sangat jelas, Yesus begitu peduli memberi jaminan pernyataan Roh Kudus. Secara khusus ia meminta kepada Bapanya dalam doa, agar pengikutnya selalu disertai. Saya kira inilah jaminan yang paling besar yang pernah ada. Yesus sendiri yang meminta kepadanya agar menyertai murid-muridnya. Kita menyambutnya dengan iman yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selalu bertekun, sehati di dalam persekutuan doa, serta melaksanakan tugas panggilan dalam keseharian kita. Tuhan pasti akan terus selalu beserta dengan kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekarang kita diberi kesempatan kepada kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sambil kita memberikan persembahan syukur, mari kita melakukan PKG 270, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai,
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saatnya kita akan menaikkan doa syukur. Mari kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu Bapa atas kesempatan yang begitu baik yang Tuhan berikan bagi kami semua. Dan kami telah bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam kami menapaki hari-hari hidup kami. Pasti firman-Mu yang hendak kami dengarkan pada saat ini terus datang menguatkan kami, terus datang menghibur kami ketika kami menjalani hari-hari hidup kami ini yang penuh dengan tantangan. Yalah Bapa di sorga, kami yakin dan percaya bahwa kebenaran firman-Mu itu akan terus menjadi berkat sukacita di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami yang Tuhan terus anugerahkan bagi kami semua. Yalah Bapa di sorga, pada sore hari ini kembali kami bertemu keluarga berkeluarga. Ada begitu banyak cita-cita dan harapan kami. Kami percaya semua apa yang terus kami lakukan itu Tuhan pasti berkati. Dan ada begitu pun yang kami rencanakan pasti akan berkati. Sehingga semua itu Bapa kami boleh lakukan atas kasih dan anugerah Tuhan sendiri. Sehingga pada saat ini pun kami kembali berkumpul untuk bersekutu memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan saat ini itu akan berkenan kepada Tuhan sendiri. Tuhan berkati kami semua, anak-anak kami yang dalam pertumbuhan, yang duduk dalam bangku pendidikan, dalam perjuangan hidup mereka. Sehingga apapun yang kami cita-citakan boleh terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Karena kehidupan kami terus serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Yalah Bapa di sorga, dalam ibadah kami saat ini, terus kami berdoa bagi pemerintah yang terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga semua yang mereka lakukan itu akan menjadi berkat bagi kami semua, dan Engkau terus selalu menghibur mereka, menguatkan, menganugerahkan mereka hikmat dan bijaksana, sehingga semua mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka itu. Mereka takut akan Tuhan. Yalah Bapa di sorga, pun kami berdoa bagi para dokter, para medis yang terus selalu menangani masalah-masalah pandemi saat ini Bapa. Tuhan berkati kehidupan mereka, anugerahkan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Mereka Tuhan terus selalu bersyukur hanya kepada Tuhan sendiri. Berkati keluarga mereka Bapa, berkati pribadi mereka, sehingga semua itu anugerah Tuhan mereka terus rasakan dalam kehidupan pribadi bahkan keluarga mereka masing-masing. Yalah Bapa di sorga, kehidupan kami saat ini dan seterusnya hanya kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan sendiri. Yalah Bapa di sorga, pada saat ini pun kami telah memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati semua persembahan ini sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan sendiri. Sehingga kami boleh terus selalu bersyukur karena berkat-berkat-Mu terus selalu ada mengalir dalam usaha dan kerja kami setiap hari. Yalah Bapa di sorga, pun kami berdoa bagi seluruh keluarga-keluarga kami yang terus selalu menjalani hari-hari hidup mereka ke depan. Hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih dan anugerah Tuhan sendiri. Sehingga semua itu Bapa mereka boleh jalani atas kasih dan kemurahan Tuhan yang mereka terus rasakan. Sehingga semua itu Bapa mereka terus berserah hanya kepada Tuhan sendiri. Yalah Bapa di sorga, bila doa dan ungkapan syukur kami yang kami datang sampaikan dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, selalu melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami datang memohon kiranya Tuhan Engkau mengampuni salah dan dosa kami, sehingga kami pun semua layak dipanggil sebagai anak-anak tebusan darah-Mu. Kami pun layak untuk terus selalu menerima berkat-Mu yang Engkau terus curahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk menutup ibadah kita, saya ajak jemaat untuk berdiri. Mari kita melakukan Kidung Jemaat 451 ayat 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga.
Saudara-saudara, kembalilah dengan membawa pengharapan dari Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Terima kasih kita sudah beribadah pada saat ini. Semoga liputan kami akan membawa berkat dalam hidup kita semua. Jangan biarkan apa yang kau rasakan membuatmu meragukan apa yang Tuhan katakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati di saat situasi sulit dan sukar sekalipun. Sebab Dia, Tuhan, yang akan terus menyertai kehidupan kita senantiasa, kapanpun dan dimanapun kita ada. Manisnya hidup tidak tergantung dari banyaknya kamu bahagia, namun seberapa bersyukurnya kamu akan segala hal yang datang dalam hidupmu. Kami dari segenap kru yang bertugas meliput panduan ibadah ini mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga semuanya ini dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.